Namaku Zara. Aku hanya perempuan yang biasa-biasa saja menurutku. Ya, kata kebanyakan orang juga gitu. Sangat biasa. Bangun pagi, mandi, kemudian melakukan aktivitas pada umumnya seperti orang-orang pada umumnya. Tidak ada yang berkesan, bukan? Di luar rumah aku adalah orang yang tidak banyak omong. Pendiam, tidak pandai bergaul, dan hanya memiliki Mona sebagai sahabatku. Sekarang Mona sudah berkeluarga. Sudah tidak sebebas dulu. Dia pun sudah berhenti bekerja dan memilih fokus pada keluarganya. Begitupun aku yang saat ini hanya menghabiskan waktuku dengan berkutat pada pekerjaanku. Sangat jarang terlintas dalam benakku untuk mengikuti jejak Mona. Bersuami dan membangun rumah tangga. Aku tahu tetangga dan orang-orang sekitarku selalu mempertanyakan kenapa aku tidak pernah satu kali pun tampak menggandeng laki-laki untuk diajak ke rumah. Agar dikenalkan kepada orang tua dan juga keluargaku yang lainnya. Kenapa aku terus saja sendiri? Apalagi dengan usiaku yang menurut mereka tidak muda lagi. Ya, kenapa mereka yang repot? Sampai suatu ketika, ibu pun akhirnya menanyakan perihal itu kepadaku. Kata ibu tiba-tiba, "Zara, bagaimana kamu sekarang?" Aku pun balas bertanya pada ibu. Bagaimana, apa maksud ibu? Lalu dengan panjang lebar ibu menjelaskan. Kata ibu, "Sudah lama sekali nak. Dari kamu remaja hingga sekarang bisa dibilang kamu sudah cukup dewasa. Dan sudah pantas berkeluarga. Ibu tidak pernah mendengar ataupun melihatmu dekat dengan laki-laki manapun. Dulu, mungkin itu sah-sah saja. Karena kamu masih muda. Sekarang di usia yang sudah pantas, apa yang kamu pikirkan?" Ya, begitulah kira-kira kata ibu. Selama ini sentilan-sentilan perihal jodoh dan pasangan selalu datang dari orang luar. Yang dengan mudah kuabaikan begitu saja. Kali ini berbeda. Ketika ibu menanyakan itu, aku sedikit terhenyak. Kataku, "Bu, kalau sudah waktunya pasti ada kok. Ibu gak usah khawatir." Jawabku sambil mengusahakan senyum di bibirku. Lalu ibu membalas lagi. "Ibu dan bapak tidak mau menuntut ataupun menekanmu nak. Kalau kamu nyaman dengan dirimu saat ini, ibu tidak masalah. Yang ibu khawatirkan, kamu merasa sedih di saat semua teman-temanmu sudah berumah tangga." Lalu langsung kusanggah kata-kata ibu. "Bu, Zara hanya belum memilih," balasku singkat. Lalu kata ibu lagi, "Katakan pada ibu, apa yang menjadi kesulitanmu?" "Gak ada bu, cuman belum ada yang membuat hati ini tertarik. Bukan gak ada yang mau, tapi karena Zara yang belum memilih." Sebenarnya bukan belum memilih, tapi lebih tepatnya belum menemukan. Aku sengaja menggunakan kata memilih, ya untuk sedikit meredam kegelisahan ibu. Aku tidak mau terlalu ambil pusing soal pasangan. Tidak mencari, tidak juga menunggu. Aku hanya menikmati hidupku sekarang ini. Aku dengan diriku sendiri. Ini tidak masalah untukku. Tapi berbeda dengan pandangan orang lain, mau sampai kapan? Pasti pertanyaan itu selalu bermunculan. Sejak percakapan waktu itu dengan ibu perihal jodoh, pasangan hidup kini menghantui pikiranku. Aku tidak mengkhawatirkan tentang diriku, tapi aku justru mengkhawatirkan mereka. Kedua orang tuaku. Dadaku agak sesak setiap kali memikirkannya. Namun dalam hati kecilku kukuh mengatakan, aku belum ingin menikah. Tapi misi dalam hidupku adalah melihat kedua orang tuaku tersenyum. Membahagiakan mereka tentu saja. Tidak peduli apa yang kutanggung. Ya, haruskah keturuti saja mau ibu? Tapi siapa yang pantas? Dan bagi siapa aku pantas? Akhirnya, setelah 2 bulan, Mona memperkenalkanku dengan salah seorang pria. Namanya Evan. Dia memiliki pekerjaan yang cukup mapan. Kupikir, bolehlah. Secara visual dia juga oke. Tapi belum tentu aku pantas untuknya. Sial, belum apa-apa sudah overthinking. Dan ini dia, kencan pertama kami. Tunggu, kencan pertama? Oh bukan. Ini mungkin masa saling mengenal satu sama lain. PDKT, ya mungkin, ya apapun itu. Sangat canggung. Lalu, aku
Aku belum terbiasa makan berdua dengan seorang laki-laki di atas meja yang sama. Aku berusaha mencairkan suasana, tapi dia datar dan dingin, tidak begitu ekspresif dan juga responsif. Mungkin aku tidak seperti yang diharapkannya, pikirku. Hari pertama pertemuan kami berakhir tanpa ada sesuatu yang spesial. Selain berkenalan biasa, saling bertukar identitas dan kebiasaan sehari-hari. Sangat biasa. Mungkin dia akan berpikir aku perempuan yang kurang menarik dan juga membosankan. Hari berikutnya, kami kembali bertemu. Kali ini obrolan kami lumayan lah. Walaupun masih agak kikuk juga, tapi setidaknya lebih baik. Hari ketiga dan kemudian hari keempat, kami mulai bertukar Instagram, hanya itu. Dan setelah itu kami tidak ada komunikasi apapun lagi. Sempat aku mengintip Instagramnya, sepertinya dia juga jarang aktif di sana. Dan akhirnya pertemuan kelima kami. Setelah hampir 3 bulan tidak ada komunikasi apapun dari kami, seperti lost contact. Kupikir ya sudahlah. Pertemuan kali ini tidak terencana, tanpa disengaja. Dia melihatku dan tersenyum serta menyapaku ramah. Evan mengajakku makan bersama siang itu. Setelah lama tidak bertemu, anehnya obrolan kami mengalir dengan lancar. Lebih rileks dan aku bisa tersenyum lebar, tertawa dan ada candaan di sela-sela obrolan kami. Tiba-tiba saja, lo mau nikah sama gue gak? Tanyanya tiba-tiba seperti itu. Aku syok, agak sulit dipercaya. Sampai-sampai aku tersedak air putih yang kuminum saat itu. Lo bercanda kan? Tanyaku. Lalu kata Evan, enggak, gue serius Ra. Dia bilang seperti itu. Terus, karena aku masih merasa agak syok, akhirnya aku mencecar Evan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepalaku. Kok tiba-tiba? Jujur aja nih, gue masih gak ngerti kenapa lo tiba-tiba ajak gue nikah. Sedangkan kita gak ada interaksi yang intens, Van. Gue tahu tujuan Mona ngenalin kita ya arahnya buat kesana. Tapi gue pikir lo gak tertarik sama gue. Setelah 3 bulan kita gak ada komunikasi sama sekali. Atau jangan-jangan sekarang lo lagi kepepet harus cepat-cepat nikah. Dan lo belum nemuin cewek yang mau lo nikahin. Dan pada akhirnya gue gitu. Evan pun menghela nafas. Dia bilang, itu benar. Lalu dia menjelaskan secara keseluruhan kenapa tiba-tiba saja dia ingin menikah denganku. Dia bilang, dia pun tidak sembarang mengambil keputusan. Evan benar-benar memikirkannya dengan matang. Dia menawarkan kesepakatan yang membuatku tertarik untuk melakukan pernikahan ini dengannya. Dan kesepakatan itu kurang lebih seperti ini. Kami tidak akan mencampuri urusan masing-masing dan kami tetap bisa hidup seperti biasanya. Evan tidak akan menuntut banyak hal. Ya, dia bilang seperti itu. Tapi jika ada sesuatu yang kuinginkan, dia akan mengusahakan itu. Katanya lagi. Ya kasarnya, pernikahan itu hanya status sosial. Kupikir ini sangat bagus untukku dan mungkin juga untuk Evan. Aku tahu, dan Evan juga tahu, pernikahan adalah hal yang serius, bukan untuk dibuat main-main. Aku dan dia serius. Hanya saja kami menjalaninya dengan cara kami. Bagaimanapun nanti, aku harap baik-baik saja. Menikah dengan Evan bukanlah masalah. Kami sama-sama tidak akan menekan mental dan kebebasan masing-masing. Ya, aku siap.